Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya arhamar rahimin. Oke, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran PTMT kali ini. Ya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video dan semoga tidak mengurangi rasa ingin tahu kalian, di mana hari ini kita akan membahas melanjutkan terkait dengan materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan menentukan akar dari persamaan kuadrat. Kita sudah belajar menggunakan pemfaktoran dan juga menggunakan rumus Al-Khawarizmi. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar masuk ke menentukan jenis-jenis akar. Ya, kemarin kita sudah menentukan nilai akarnya dan sekarang kita akan menentukan jenis-jenis akar. Nah, di sini ada sedikit motivasi, pesaingmu bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri. Nah, hal ini bisa kita lihat dari hasil kemarin kita PTS, bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita persiapkan untuk melaksanakan ujian PTS, itu adalah yang menjadi saingan bukan teman-teman kita. Hasil yang kita peroleh itu bukan menjadi saingan antara saya dengan teman yang lain, melainkan saingan kita itu adalah ya diri kita sendiri, di mana apakah kita sudah bisa memanajemen waktu untuk belajar dengan baik, kemudian kita sudah menentukan, merencanakan jauh-jauh hari kita belajarnya, seperti itu. Ya, sehingga semoga ke depan kalian sudah bisa memiliki target dan juga perencanaan yang lebih matang lagi untuk menyelesaikan atau untuk melaksanakan dan untuk upgrade ya terkait dengan diri kalian. Oke, nah hari ini kita akan belajar terkait dengan diskriminan. Nah, yuk kita mari mengenal diskriminan. Nah, apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah pembeda. Jadi, diskriminan di sini kita akan membedakan akar-akar yang sudah kita temukan. Ya, bisa jadi jenis akarnya itu nanti akan berbeda. Jadi, diskriminan di sini nanti dia akan membedakan atau sebagai penentu sifat dari jenis-jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Oke, nah diskriminan di sini nanti kita rumuskan ada kaitannya dengan yang rumus Al-Khawarizmi ya. Kemarin kita sudah belajar di mana diskriminan itu simbolnya kita tulis sebagai huruf D besar. Ya. Nah, rumusnya untuk diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, ini kemarin ada di rumus Al-Khawarizmi. Nah, kita misalkan ada contoh. Nilai diskriminan dari 2x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Nah, artinya kita harus bisa menentukan dulu berapa sih nilai A, B, dan C-nya. Ya, ini sudah Miss tekankan. Konsep yang pertama kalian harus tahu terkait dengan persamaan kuadrat adalah harus bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, ketika kita cek nilai A itu adalah 2, kemudian nilai B itu adalah 3, dan nilai C itu adalah min 4. Oke, sekarang tinggal kita cari saja nilai diskriminannya. Oke, kita masukkan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kita masukkan B-nya berapa? B-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat. Dikurang 4AC. A-nya adalah 2, C-nya berapa? C-nya adalah min 4. Oke, tinggal kita selesaikan. 3 pangkat 2 adalah 9, dikurang 4 kali 2 adalah 8, 8 dikali min 4 adalah min 32. Oke, selanjutnya 9 dikurang min 32, berarti 9 ditambah 32. Sehingga hasil akhir diskriminannya kita peroleh adalah 41. Nah, ini adalah nilai diskriminannya. Nah, setelah mengetahui nilai diskriminannya, nanti kita bisa menentukan sifat dari akar persamaan kuadrat yang kita cari ya. Nah, bagaimana untuk penggunaan aplikasinya? Kita cek di sini. Kita harus mengenal dulu beberapa jenis-jenis akar ya. Nah,
Jenis-jenis akar nanti yang akan kita pelajari itu adalah ada tiga. Yang pertama, ketika D kurang dari nol, kemudian ketika D sama dengan nol, dan ketika D lebih besar dari nol. Nah, ketika D kurang dari nol, artinya dia tidak memiliki akar real. Ya, sedangkan ketika D sama dengan nol, berarti akar-akarnya kembar. Ketika D lebih besar dari nol, berarti dia memiliki dua akar real dan berbeda. Ya, nah nanti seperti apa contohnya kita bisa cek di contoh masing-masing penggunaan dari jenis-jenis akar. Oke, yang pertama adalah D kurang dari nol, artinya dia tidak memiliki akar real ya. Contohnya, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan nol. Nah, seperti biasa kita harus menentukan dulu nilai A, B, dan juga C-nya. Oke, di sini kita bisa tentukan nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah min 6, dan nilai C adalah 12. Oke, jangan lupa untuk nilai A, B, C itu sesuaikan juga dengan tandanya, apakah dia positif atau negatif. Oke, kemudian kita cek D-nya. Ya, kita cek D-nya. Tadi rumus D itu apa? Rumus D itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke, seperti itu ya. Coba kita cek dulu nilai D-nya. B kuadrat, B-nya adalah min 6, berarti min 6 kita kuadratkan. Jangan lupa dikurung karena nanti takutnya untuk perkalian atau untuk perpangkatannya kalian hasilnya tidak tepat gitu ya. Kemudian min 4, AC, A-nya adalah 1, C-nya adalah 12. Kita selesaikan. Min 6 pangkat 2 itu adalah 36 dikurang 4 kali 1 kali 2 adalah 48. Oke, sekarang 36 dikurang dengan 48. Hasilnya berapa tuh? Oke, hasilnya adalah min 12. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan hasil diskriminannya adalah min 12, kita bisa menyimpulkan apakah min 12 itu kurang dari 0, lebih dari 0, atau sama dengan 0. Ya kan? Nah, apa kesimpulannya? Artinya D-nya adalah kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena D-nya min 12. Sehingga kesimpulannya apa? Dia memiliki atau memiliki jenis akar yang bagaimana? Ya, dia berarti tidak memiliki akar real. Ya, jenis akarnya berarti dia tidak memiliki akar real. Itu maksud dari diskriminan. Jadi ketika kita sudah menentukan nilai D-nya, kita bisa menyimpulkan apakah D-nya kurang dari 0, lebih dari 0, atau sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Oke, next. Selanjutnya yang kedua adalah D lebih besar dari 0. Nah, kalau D lebih besar dari 0, itu dia akan memiliki dua akar real dan berbeda. Ya, contohnya di sini tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Seperti biasa, kita bisa menentukan nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Nilai A sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan min 5, dan nilai C sama dengan 6. Nah, seperti biasa kita masukkan, kita sudah hafal nih rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Sama dengan B-nya berapa tadi? Min 5. Seperti biasa dikurung dulu, min 5 kuadrat dikurang 4AC. A-nya 1, C-nya 6. Min 5 kuadrat adalah 25 dikurang 4 kali 1 kali 6 adalah 24. 25 dikurang 24 adalah 1. Nah, ketika kita mendapatkan nilai diskriminannya sama dengan 1, berarti dia lebih besar dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Oke, tepat sekali. Berarti D-nya itu adalah lebih besar dari 0. Sehingga apa? Kesimpulannya dia akan memiliki dua akar real. Ya, dua akar real dan juga berbeda. Ya, seperti itu. Ini yang jenis akar kedua. Nah, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir adalah ketika D sama dengan 0.
dia akan memiliki akar kembar. Contohnya, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita tentukan dulu seperti biasa. Nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 4 juga, dan nilai C sama dengan 1. Oke, tentukan D sama dengan rumusnya tadi B kuadrat min 4AC berarti sama dengan B-nya adalah 4 berarti 4 kuadrat dikurang 4AC. A-nya berapa? A-nya 4, C-nya berapa? 1. Oke, kita lanjutkan. 4 kuadrat adalah 16 dikurang 4 kali 4 kali 1 itu juga 16. Sehingga 16 kurang 16 adalah 0. Nah, artinya D-nya yang kita peroleh adalah sama dengan 0. Artinya apa? Karena D sama dengan 0, berarti dia akan memiliki akar kembar. Ya, memiliki akar kembar. Oke, sudah selesai kita menentukan jenis akar dari D kurang dari 0, D lebih besar dari 0, dan D sama dengan 0. Ya. Nah, coba nanti kita bisa contoh ya. Ada 3 jenis akarnya, nanti coba tentukan diskriminannya berapa. Nah, silahkan dikerjakan, kemudian mengumpulkannya nanti ketika PTMT di hari Selasa ya. Jadi di sini nomor 1, 2, dan 3 kalian coba cari tahu jenis akarnya itu apakah D kurang dari 0, D lebih besar dari 0, atau D sama dengan 0. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.